Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat tinggalnya masing-masing. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, dan hari ini pembicara atau pemberita firman Tuhan akan dibawakan atau disampaikan oleh Pendeta Peter Abednego dengan tema diciptakan baru agar diperkenankan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Namun sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian dengan judul Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ya Bapa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk perlindungan, untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan-Mu yang senantiasa nyata di dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, semua oleh karena anugerah Tuhan. Karena itu kami akan beribadah, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir. Biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nats pembuka kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan ayatnya yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Jadi siapa yang berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Firman Tuhan menyatakan bahwa ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, maka dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Oleh karena itu mari kita sambut nats pembimbing kita ini dengan bernyanyi bersama-sama satu pujian yang berkata, Tuhan Yesus baik. Selalu baru rahmat bagiku.
sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Peter Abednego. Namun sebelumnya mari kita akan bernyanyi bersama-sama satu pujian yang berkata, "Berkenan bagimu." Saya jemput Bapak Ibu saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Jadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami merindukan sapaan sabda-Mu, dan kiranya firman yang kami baca dan kami renungkan dikuatkan, dibimbing oleh Roh Kudus agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada kesempatan saat ini kita akan melihat dari dua bagian. Yang pertama, surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 29 dan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan.
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan kemudian memelihara firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan saat ini adalah diciptakan baru agar diperkenan. Ya, diciptakan baru agar diperkenan. Umat yang dikasihi Tuhan, hidup dalam pembaruan hidup atau hidup baru itu tidaklah mudah. Hidup dalam sesuatu yang baru itu tidaklah mudah. Seperti kita saat ini ada dalam sebuah keadaan new normal, tatanan kebiasaan baru, ya, itu juga tidak mudah karena kita mengubah sebuah kebiasaan itu juga tidak mudah. Yang terbiasa untuk bekerja kemudian ya sekarang menjadi harus secara online, maka ada perubahan-perubahan dan itu pun tidak gampang. Demikian juga dengan kehidupan iman kita. Ketika kehidupan iman kita hidup di dalam pertobatan, yaitu hidup baru atau lahir baru, maka seringkali kita dapat kembali jatuh kepada kehidupan lama kita, hidup yang dikuasai oleh dosa. Seperti ada ungkapan tomat, habis tobat kumat kembali. Orang yang mencoba bertobat, kalau tidak memiliki sebuah komitmen yang kuat, maka dapat kembali jatuh di dalam dosa. Bagaimana kemudian kita dapat dikuatkan kembali, diingatkan kembali, dan kita boleh memiliki sebuah komitmen bahwa kita mampu akan hidup di dalam pembaruan hidup. Sekarang mari kita lihat terlebih dahulu dalam Roma pasal 29. Roma pasal 29 tentunya tidak dapat dipisahkan dengan ayat yang ke-30. Di ayat yang ke-30 dikatakan, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Paulus kepada jemaat di Roma sangat menekankan tentang hidup yang dibenarkan. Hidup yang dibenarkan pada dasarnya orang itu dibenarkan bukan orang itu menjadi benar. Tetapi karena Kristuslah yang mengorbankan dirinya, maka kemudian manusia itu dibenarkan karena pengorbanan Kristus. Dan setiap orang yang dibenarkan oleh Kristus tentulah dia harus hidup di dalam pembaruan hidup. Hidup dalam pembaruan hidup adalah sebuah kehidupan yang meninggalkan manusia lama dan terarah kepada hidup yang baru. Kehidupan yang baru yang harus diupayakan itu merupakan juga sebuah semangat kepada Paulus dalam memberitakan firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Efesus dikenal sebuah dengan kota cahaya, lumen of Asia. Ya, segala gemerlap hidup kira-kira ada di kota Efesus. Dan kemudian Paulus juga memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus bahwa kita ini buatan Allah. Di Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan kita ini buatan Allah. Buatan Allah dalam pengertian kita ini milik Tuhan. Kita ini milik Allah. Diciptakan dalam Kristus. Artinya kita diciptakan baru di dalam Kristus. Ketika setiap orang menerima Kristus dalam hidupnya, maka kehidupan manusia lama itu harus ditanggalkan. Kehidupan yang dari dosa, kemudian Tuhan yang menarik kita dari kehidupan dosa kepada sebuah kehidupan yang baru. Nah, di sini dikatakan bahwa diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Untuk melakukan pekerjaan yang baik artinya hidup dalam pertobatan itu tidak cukup hanya stop berbuat dosa. Stop saja. Saya menjadi orang pengikut Kristus, yang penting saya tidak berbuat jahat. Stop saja. Itu tentu bukan demikian. Yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus bahwa hidup baru, diciptakan baru dalam Kristus artinya pertama hidup di dalam pertobatan, ya, stop berbuat dosa, kemudian hidup berbalik kepada Tuhan, dan kemudian mendekat kepada Tuhan dan melakukan pekerjaan baik atau meneladani Kristus dalam kehidupannya. Di sini yang ditekankan adalah kehidupan baru itu adalah sebuah kehidupan yang senantiasa menjaga kedekatan dengan Kristus. Bukan sebagai pertobatan satu kali selesai,
tetapi senantiasa menjaga kehidupan yang baru di dalam dirinya. Senantiasa menjaga untuk meneladani Kristus di dalam kehidupan dirinya. Paulus juga mau menyampaikan kepada jemaat di Efesus di ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, di sini pun Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus. Kalau kehidupan kita masih diberi hidup oleh Tuhan, itu adalah kasih karunia. Apa artinya kasih karunia? Kasih karunia itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah sebuah pemberian bukan karena kita layak menerimanya. Sebuah pemberian bukan karena usaha kita, tapi hanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita secara luar biasa, itu yang harus membuat kehidupan kita sadar bahwa kehidupan yang sudah dianugerahkan kepada kita adalah sebuah pemberian yang bukan diberikan dalam pengertian sudah dibeli dengan harga yang murah, tetapi pemberian Tuhan dalam kehidupan orang percaya adalah sebuah pemberian dengan darah Kristus yang mahal. Kita ditebus dari dosa karena pengorbanan Kristus. Kalau Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya dengan harga yang begitu mahal, mengorbankan nyawanya, maka kita sepatutnya harus hidup dalam syukur, hidup dalam hidup baru setiap hari, mengupayakan teladan Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Dengan kita menjaga kehidupan kita senantiasa hidup kudus, senantiasa mengevaluasi diri meneladani Kristus, seperti pesan Paulus kepada jemaat di Efesus, maka pertobatan adalah pertobatan setiap hari. Kita menjaga kehidupan kudus setiap hari, karena kita diingatkan bahwa harga yang begitu mahal Tuhan Yesus mengorbankan dirinya bagi kehidupan kita. Itu anugerah, dan anugerah itu harus kita sambut dengan perubahan hidup yang mendasar. Diciptakan dengan sebuah ciptaan baru, mengingatkan kita diciptakan baru, mengingatkan kita tentang sebuah kisah hidup pertobatan, kisah hidup pertobatan yang juga melahirkan baru, yaitu seorang Farisi yang baru mau mengenal Kristus, orang yang mau mengenal Kristus pada malam hari, dan kemudian orang tersebut berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Yesus mengatakan kamu harus lahir kembali, dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali artinya bukan kembali masuk ke dalam rahim sang ibu, bukan. Tetapi sebuah kehidupan bagaimana orang tersebut di dalam baptisan, kemudian di dalam sebuah kehidupan yang baru meneladani Kristus sepenuhnya. Roh Kuduslah yang menolong orang untuk juga turut lahir kembali di dalam Kristus. Artinya meninggalkan manusia lama dan meneladani Kristus setiap harinya. Berbicara mengenai sebuah kehidupan baru pertobatan agar hidup kita menjadi berkenan di mata Tuhan. Ada seorang kisah, yaitu mengenai kisah pemuda sang supporter sepak bola. Pemuda supporter sepak bola ini dia orang Malang, yang seringkali disebut dengan Arema. Arema, supporter sepak bola pendukung dari Malang. Biasanya kalau supporter sepak bola dari Malang ini suka berbenturan, suka bermusuhan dengan supporter sepak bola dari Surabaya yang disebut dengan bondo nekat, modal nekat. Kalau dua dari supporter ini bertemu, bisa baku hantam, bisa baku pukul, saling pukul. Suatu kali si pemuda ini, yang tentulah orang Kristen dari Arema, datang berjumpa dengan supporter dari Surabaya bonek. Si pemuda ini mengejar seorang pemuda yang lain, kemudian memukuli pemuda tersebut dan merobek baju si pemuda itu. Tetapi ketika baju itu dirobek, apa yang terjadi? Seorang pemuda Arema merobek baju si pemuda dari Surabaya, bonek. Bajunya disobek.
Dan ketika bajunya disobek, apa yang terjadi? Di situ ada kalung salib. Ada kalung salib. Ternyata pemuda yang sudah dipukuli, sudah dirobek bajunya, ini ternyata orang Kristen. Dan si pemuda Arema ini mengatakan, kamu orang Kristen? Iya. Dan betapa sedihnya si pemuda Arema ini. Dia kemudian lari. Dan dia pergi. Dia kemudian mengatakan begini, saya begitu sedih sudah memukuli pemuda itu. Ternyata dia orang Kristen, saya juga orang Kristen. Saya memukuli dia seperti saya memukuli Kristus. Saya merasa begitu berdosa. Dan kini saya mau bertobat. Apa yang dimaknai oleh si pemuda ini ketika bertobat? Pemuda ini bertobat bukan semata stop menjadi supporter sepak bola, tidak. Saya mau bertobat, saya stop tidak mau memukuli orang lain. Tapi pertobatan saya memaknai dengan saya melakukan pekerjaan yang baik. Karena Tuhan yang mengampuni saya, bukan karena saya orang benar, tapi saya dibenarkan oleh Tuhan karena kemurahan Tuhan. Maka saya rindu untuk menjadi seorang penatua. Si pemuda itu kemudian dalam perjalanan imannya menjadi seorang penatua, melayani di sebuah gereja. Karena bagi si pemuda ini, pertobatan tidak cukup hanya stop berbuat jahat, tapi harus lebih dari itu. Harus meneladani Kristus dalam hidupnya, sehingga hidupnya jadi berkenan. Sebagai ungkapan syukur, maka dia menjadi seorang penatua yang mengabdikan kemudian melayani di sebuah jemaat. Betapa luar biasa kehidupan dia, memaknai pertobatan sebagai bentuk perbuatan baik, karena Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi dia. Ada sebuah lagu yang mengingatkan kita tentang sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Sebuah perubahan di dalam kehidupan kita mengingatkan bahwa hidup baru itu harus nyata dalam kehidupan kita. Yaitu di dalam PKJ yang namanya perubahan besar. Rindu untuk menyanyi buat Bapak Ibu. Lagunya begini. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Hatiku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak Yesus di hati kita, maka kita rindu sebagai ciptaan baru oleh anugerah Tuhan. Hidup di dalam pertobatan setiap hari. Hidup dalam pembaruan hidup setiap hari. Meneladani Kristus setiap hari. Karena anugerah Tuhan. Dan kita mau hidup kita senantiasa menjaga kekudusan. Menjadi berkat yang berkenan di mata Tuhan. Dan saya rindu saat ini berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kami hendak berdoa Tuhan untuk jemaat dari Pauk Tomang. Tuhanlah yang memberkati Bapak Ibu yang secara khusus bagi lansia. Tuhanlah yang memberikan kesehatan, pertolongan, kesehatan yang dari Tuhan, penjagaan dari Tuhan. Tuhanlah yang kiranya menjauhkan dari segala wabah termasuk COVID-19. Tuhan memberikan kesehatan kepada para lansia. Dijaga Tuhan di dalam kesehatan dari Tuhan. Dimanapun berada. Tuhan kiranya menopang dan menguatkan, memberikan senantiasa kesehatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah dan juga para tenaga medis yang tetap berjuang menghadapi wabah COVID-19. Kiranya dapat wabah ini segera berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak
darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian, atau dapat mengumpulkannya dan memberikannya pada waktu Bapak Ibu kembali beribadah di gedung gereja Pauk Tomang. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat hari ini Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020 telah dilayani oleh Bapak Pendeta Peter Abednego. Segenap persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati baik pelayanan maupun segenap keluarga. Firman Tuhan pada kebaktian 2 Agustus 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hans Wisang. Mari kita doakan untuk persiapannya dan pelayanannya. Dan jika dapat atau memungkinkan, Bapak Ibu dapat menghadirinya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menutup ibadah kita. Saya persilahkan kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan bersama Dia Jamah Segenap Hidupku dan Beri Damai di Hatiku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus, diikat oleh kasih Kristus, menaungi, memberkati dan mengayomi kita semua dari saat ini untuk kemuliaan namanya sampai selama-lamanya. Amin.
Persilahkan untuk Bapak Ibu, saudara sekalian untuk bersaat teduh. Segenap majelis Pok Tomang dan seluruh pengerja yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.